Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, pada video kali ini saya akan membahas tentang ayat yang dibaca Nabi ketika sholat subuh. Fadilahnya tiada tanding. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan membaca surah-surah tertentu di waktu subuh, terutama ketika menjadi imam sholat pemimpin jemaah di masjid. Tidak selalu surat atau ayat yang panjang yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan surah pendek seperti surah Al-Falaq dan An-Nas disebut oleh Rasulullah begitu tiada tanding untuk memohon perlindungan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersabda kepada Uqbah bin Abi Amir radhiyallahu anhu, bacalah al-mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas dalam sholatmu, karena tidak ada permintaan perlindungan dari seseorang yang meminta perlindungan yang menandingi kedua surat ini. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dikutip dari buku Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang sahih, salat subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah-surah panjang dari surah-surah Al-Mufassal. Kadangkala beliau membaca surah Al-Waqi'ah dan yang semisalnya dalam 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Beliau juga pernah membaca surat At-Tur. Beliau membacanya pada saat sholat subuh pada saat haji wada'. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga terkadang membaca Qaf wal Qur'anil Majid, yaitu surah Qaf dan yang semisalnya pada rakaat pertama. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Beliau juga terkadang membaca surah-surah pendek dari kelompok surah-surah Al-Mufassal seperti Idz Zai Syamsu Kuwirat, yaitu surah At-Takwir. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Suatu ketika beliau membaca Idza Zulzilat, yaitu surah Al-Zalzalah pada kedua rakaat sholat subuh, hingga perawi hadis berkata, aku tidak tahu apakah Rasulullah lupa atau beliau sengaja mengulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Suatu ketika kala bersafar beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surah An-Nas. Hadis riwayat Abu Dawud. Terkadang beliau membaca lebih lama dari itu. Beliau membaca 60 ayat atau lebih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian perawi hadis ini berkata, aku tidak tahu apakah beliau membaca seperti itu dalam salah satu rakaat atau kedua-duanya. Beliau juga pernah membaca surah Ar-Rum. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan terkadang surah Yasin. Hadis riwayat Ahmad. Dan suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat subuh di Makkah
Kemudian beliau memulainya dengan membaca surah Al-Mu'minun hingga ketika sampai pada kisah Nabi Musa dan Harun dan kisah Nabi Isa alaihi salam. Keraguan dari sebagian perawi beliau batuk, kemudian beliau langsung rukuk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau terkadang mengimami dengan membaca surah As-Saffat, yaitu hadis riwayat Ahmad yang menyebutkannya. Ketika sholat subuh pada hari Jumat, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surah As-Sajdah pada rakaat pertama. Sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca Hal Ata 'alal Insan, yaitu surah Al-Insan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau memperpanjang bacaan pada rakaat pertama dan memperpendek bacaan pada rakaat kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, itulah sejumlah surah dan ayat Al-Quran yang kerap dibawa Rasulullah SAW ketika waktu menjadi imam sholat subuh. Beliau biasanya memilih surat untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhannya, karena seyogyanya hukum membaca surat dalam sholat sunnah untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ayat yang dibaca Nabi ketika sholat subuh, yang mana fadilahnya tiada tanding. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga apa yang sudah saya bagikan semoga bisa menambah wawasan dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.